Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya ya untuk trading tanggal 29 Oktober 2025. Dan ya seperti biasa disclaimer, saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan transaksi baik itu beli maupun jual ya. Jadi kalau teman-teman mau beli atau jual itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing ya seperti itu. Dan ya saya biasanya hanya entry di saham yang terkonfirmasi hijau pekat gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ya biasanya saham-saham yang saya informasikan adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi gitu ya. Dan ya kembali saya mau ingetin, tidak ada kepastian saham yang saya info itu naik gitu ya. Jadi kayak kemarin yang ARB 1 yang ARA 1 gitu ya. Dan ini rekor saya lagi teman-teman, saya mention saham ARB, aduh udah sekian lama. Ya gitulah, marketnya nggak tahu nih lagi belakangan lagi kurang begitu enak. Ya intinya bertanggung jawab lah ya dengan trading teman-teman masing-masing. Saya yakin besok sih selama kita masih coba mau in touch sama market gitu ya, lihat-lihat market pasti akan selalu ada kesempatan gitu ya, dan optimis aja. Besok saya punya Koko RMKE ya. RMKE ini besok dia keluar dari papan pemantauan khusus. Dan yang ketiga ini Arto. Koko ini masih menurut saya masih menarik banget gitu ya. Dan yang kalau punya barang hold, ini masih sangat menarik. Bahkan kalau teman-teman yang belum punya barang, ya ini saya mention karena mungkin masih akan bisa berpotensi kasih cuan ya besok ya, seperti itu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Erodu ya, Bapak Erodu 06 yang udah traktir saya kopi. Thank you Pak. Semoga nanti cuannya semakin banyak gitu ya, seperti itu. Dan langsung ke review dulu ya, review dulu. Kemarin itu saya mention Koko, Real, sama ADMR. Jadi untuk Real sendiri ini ARB ya, saya pribadi pagi ini juga cut loss di Real. Saya ambil deket-deket ARB ya, ternyata dibanting lagi akhirnya cut gitu ya. Dan yang ke selanjutnya setelah Real, Koko ini hari ini ARA teman-teman. Dan data transaksinya masih sama seperti kemarin, sangat-sangat bagus. Ini saya akan mention lagi hari ini gitu ya, masih sangat menarik. Dan yang ketiga ini sahamnya ADMR. Ya ADMR gimana, ini saya udah nggak mention, tapi bukan berarti sahamnya ini udah kurang begitu bagus. Di grup KB Valburi saya tadi pagi saya mention area di supportnya itu di 1400 ya teman-teman. Dan ADMR itu 1400 nya sempat break dan akhirnya diisi lagi dan dijaga di area itu gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman yang punya barang ADMR ini menurut saya cenderung masih oke gitu ya. Dan ya tinggal jagain aja di bawah 1400, pisahin 3-4 tick lah maksimal gitu ya. Ya mungkin di 1380 atau 1375 ya kalau dari closing hari ini. Ya mungkin risknya sekitar 4-5%-an. Dan menurut saya masih oke ya, menurut saya masih oke karena hari ini ya merahnya merah, cenderung koreksi sehat aja. Data transaksinya sih ini ya masih so-so aja sih, akumulasi nggak terlalu besar tapi nggak ada distribusi. Tapi ADMR menurut saya masih oke gitu ya buat teman-teman yang trading hari ini. Dan buat teman-teman yang sangkut di real, sama saya cut loss ya. Mudah-mudahan kalau yang sangkut masih hold, ya mudah-mudahan besok bisa keluar gitu ya. Dan ya again saya analisa sangat mungkin saya salah gitu ya. Jadi sorry ya kalau saya salah seperti itu. Oke, langsung masuk ke pembahasannya Koko ya. Ini tadi saya udah sempat mention spill di awal tadi ya, bahwa Koko ini menarik. Dan saya katakan ini sudah ada tanda-tanda mau breakout. Ini saya katakan tanda-tanda itu kemarin ya, waktu dia merah. Waktu dia merah 3,7%, banyak yang DM nanya gimana nih Bang Koko. Wah Kokonya merah nih, nggak gimana. Saya malah mention lagi dan hari ini confirm ya, sahamnya naik gitu. Dan naik, volumenya gede, data transaksinya udah saya nggak usah bahas, ini oke, menurut saya oke banget ya. Pasca dia melakukan right issue gitu ya, ini sahamnya ini menurut saya menarik. Jadi yang punya barang mungkin besok akan ada kocokan-kocokan gitu ya, mungkin akan ada kocokan-kocokan yang mungkin bikin mules gitu ya, mungkin bikin mules. Tapi kalau yang punya barang di bawah, ya jagain aja pakai trailing stop. Dan saya pribadi masih akan pantau ini untuk scalping besok ya, karena
sederhana sih, volumenya gede, sahamnya super liquid ya karena volumenya gede ya, dan ya ini bayarnya RF, bukan retail gitu. Jadi ya menurut saya oke lah, oke, saham Koko ini ya. But again, bukan gak mungkin dia besok ARB, jadi tetap objektif gitu ya. Objektif maksud saya gimana ya? Ya mungkin teman-teman, kalau saya kan sharing di awal ini sebagai watchlist scalping gitu ya. Jadi makanya ya penting buat teman-teman disiplin gitu ya. Jadi kalau scalping maksudnya gimana sih? Nah ini saya share aja sedikit. Nah dia open di tanggal 28, sorry. Nah sini ya, open dia naik ke atas merah. Nah ini kan ngebentuk low baru ya. Low baru, lower high, terus akhirnya equal low, dan ini membentuk lower low. Tapi setelah ini dia naik, berarti kalau teman-teman mantau ya, teman-teman berarti jaga stop lossnya di area sini 340. Selama dia nggak break 340 harusnya masih bisa mantul ke atas gitu, kurang lebih logikanya ya. Dan di jam 11 volumenya mulai terkreat naik dan dia nggak membuat low terus. Ini kan ciri uptrend lah ya gitu ya, jadi nggak membuat low. Too good lah ya kalau saham kayak gini. Cuman kalau teman-teman misalnya baru ketahuannya udah di jam, let's say jam setengah 12 gitu ya, posisinya udah di pucuk, ya udah tungguin aja dia nge-base di sini, dia nggak nge-break 378. Kalau dia nggak nge-break 378 berarti masih akan ada potensi untuk naik. Jadi ya teman-teman harus ngerti apa ya, market structure gitu ya. Dan ini untuk scalping teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya ini gimana cara entry-nya, saya biasanya menentukan saham itu menarik apa enggak di chart 1 menit ya. Selama dia nggak membuat lower low ya mungkin ada potensi dia akan naik ya. Alasannya apa? Alasannya karena di hari sebelumnya, di periode sebelumnya yang saya katakan data transaksinya ini menarik. 27 akum lumayan gede, volume gede gitu ya tanggal. Nah 28 dan 27 RF masih akum konsisten gitu teman-teman. Jadi trade plan-nya lebih ke chart 1 menit kalau saya yang ngelihatnya. Mungkin kalau teman-teman yang lebih advance gitu mungkin bisa ngerti analisa bid offer, lihat komposisi bid dan sama offernya. Jadi cuman sebenarnya kalau saya mau ngedetail satu persatu akan lama dan ya akan panjang banget gitu ya, akan panjang banget. Jadi seperti itu Koko menurut saya oke. Yang kedua itu RMKE ya. Jadi di keterbukaan informasi sudah keluar ya informasi bahwa RMKE sama RMKO ini akan keluar dari papan pemantauan khusus, dan ini efektifnya tanggal 29 Oktober which is besok gitu ya. Dan RMKE sama RMKO itu masuk dalam kriteria nomor 10 ya. Nomor 10 itu adalah aktivitas perdagangan. Artinya apa? Ya artinya sahamnya ini naiknya kekencengan. Biasa kan kalau saham naik kencang disemprit sama bursa ya. Nah ini ya, dia kena suspend 1 di sini, tapi dia naik besokannya 8,6 dan akhirnya kena suspend 2. RMKE berdasarkan data transaksi yang menurut saya sih cenderung oke lah. Ya, cenderung oke, bayarnya bukan retail, dan bahkan di periode sebelum dia masuk FCA kan memang lagi uptrend tuh ya. Cuma ya jangan expect RMKE ini bisa lock area lagi hari ini. Ya kalau dia hijau pekat di range di bawah 10% aja udah bagus. Saya yakin sih market makernya ini juga akan ngejaga. Ya jangan sampai sahamnya itu kena suspend 3. Kalau kena suspend 3 bisa lama gitu ya. Sebenarnya dia barengan satu grup ya, RMKE sama RMKO. Cuma saya prefer ke RMKE karena lebih berisi. Jadi ya namanya satu perusahaan gitu ya. Dan ya kalau si RMKO ya market cap-nya sekitar 300-an bio gitu ya. Si RMKE kan 1,2 bio gitu ya. Jadi ya dari data transaksinya juga cenderung lebih liquid lah ya. Jadi ini 400 juta. Makanya jadi pilihan saya lebih ke RMKE. Cuma ngelihat ininya juga ya teman-teman. Tuh jumlah pemegang saham atau number of shareholdersnya tuh tipis ya, cuma 1.800. Jadi ya pasti ini volume kanan, bid over kanan sama kirinya nggak akan terlalu rame banget ya. Paling ya nggak terlalu rame banget gitu ya. Dan ya bukan model kayak tipikal bumi gitu ya. Jadi
saya rasa menarik sih. Tinggal kita pantau aja besok akan seperti apa geraknya gitu ya. Oke, dan yang ketiga ini adalah saham Arto. Ini saham banking yang menurut saya secara price action menarik ya. Nah ini secara teknikal dia ada indikasi mau breakout ya teman-teman. Jadi saya kembali tarik resistnya di area 2300-an. Gitu ya. Hari ini dia punya high 2330, jadi artinya sempat di break gitu ya, dan akhirnya turun 23 tick ya kurang lebih ya gitu lah ya. Nah, volume yang terjadi di hari ini cukup lumayan gede gitu ya. Jadi biasanya sih kalau saya berdasarkan pengalaman scalping gitu ya, sangat suka saham yang posisinya deket-deket mau breakout, volumenya gede gitu ya. Dan data transaksinya pun ini nggak usah dijelaskan, harusnya teman-teman yang biasa trading udah ngerti lah. Retail ada sisi kanan, jumlah buyer jauh lebih sedikit dibanding jumlah seller. Ini artinya apa? Artinya akumulasi. Gitu ya. Di Arto kalau seandainya target di berapa bang? Wih, ada yang nanya target misalnya gitu ya. Ini kan resist posisinya di sini 2300, ini sempat juga jadi support waktu di tanggal 19 Desember. Ya saya berasumsi mungkin resistnya akan di 2630-an ya. Kalau dari titik closing sekarang upside-nya mungkin sekitar 8% sampai ke resist selanjutnya di 2600-an. Seperti itu. Dan jujur saya pribadi masih belum masuk ke mode agresif ya, masih paling sizing lucu-lucuan aja gitu ya, karena ya marketnya lagi cenderung gini sih ya teman-teman. Dan saham-saham yang biasa jadi jagoan saya masih pada melempem, masih belum menunjukkan price action yang menarik, kayak saham grupnya Bapak Happy Hapsoro, Bapak Prayogo Pangestu masih kurang oke. Tapi ya saya mungkin mau info juga bahwa salah satu saham dari grupnya Bakri ini cukup oke juga ya, Bumi ya. Jadi volume gede, keluar volume di sini, volumenya gede, terus dia turun, volumenya memang nggak cenderung lebih besar ya dari volume sebelumnya, dan ini sudah ada tanda reverse, dan low terakhir ini nggak membuat low baru. Jadi memang ini sahamnya cenderung masih uptrend, posisinya di sini nih ya. Kayaknya untuk swing pendek udah lebih oke, tapi mungkin saya pribadi masih akan nunggu konfirmasi lanjutan sih. Saya pantau deh di Bumi ini ya. Jadi mungkin dari saya itu besok watchlist saya untuk trading Koko, RMKE sama Arto. Oke, itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.